Oke, terus untuk sebelum melanjutkan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait eh, struktur kata. Ya, pertama-tama terkait karyan atau akar kata itu adalah bagian dalam suatu kata itu yang bermakna paling kecil dan merupakan dia bagian dasar sebelum terbentuk kata baru. Jadi sebelum ada tambahan prefix, sufiks, kacanya, interfix, dan lain-lain. Misalnya, untuk mengetahui akar kata, kalian harus mengetahui variasi-variasi dari akar kata tersebut. Misalnya, akar kata stol, artinya meja, itu ada kata-kata lain. Misalnya ada stalik, terus nastolni, dan lain-lain. Itu terlihat bagian yang paling umumnya adalah stol. Maka dari itu akar katanya adalah stol. Terus, selanjutnya ada akhiran atau akancanya. Itu dia letak paling akhir. Dia umumnya itu vokal tapi untuk yang kata benda. Seandainya dia konsonan, maka dia tidak ada akancanya atau akhiran. Tapi kalau kata sifat itu biasanya biasanya ikrat ke, i ikrat ke, atau o ikrat ke. Kalau kata kerja itu ats, iats, its, dan lain-lain. Terus untuk prefix atau pristavka itu yang terletak sebelum akar kata. Misalnya pada kata citats itu racitas itu akar katanya itu adalah cheat, c it, bukan canianya a te miagiznak, dan prefiksnya itu p r o pro atau pra bacanya. Terus skazats itu bisa dibentuk lagi kata baru jadi piri skazats, itu juga dengan visci, piri visci. Prefiksnya yang piri ya ini. Piri itu biasanya artinya mengulang suatu tindakan. Misalnya kalau piri skazats itu berarti menceritakan kembali. Kalau piri visci itu memindahkan, memindahkan sesuatu. Tapi sekarang biasanya periwisti itu artinya sama dengan menerjemahkan. Jadi memindahkan suatu pesan dari bahasa satu ke bahasa lainnya gitu. Kalau sufiks itu terletak setelah akar kata atau juga sufiks lainnya. Jadi sufiks itu bisa lebih dari satu. Misalnya pada kata pripada wacil ini satu ya sufiksnya. Tapi kalau pripada wacil nitsa itu ada dua. Itu cil dan nitsa. Cil itu kalau bahasa Indonesia itu pe- misalnya pelaku suatu kegiatan gitu. Daripada wacil berarti bisa juga dosen, tapi kalau dijabarkan lagi artinya jadi pengajar yang mengajar gitu. Tapi kalau Nitsa itu artinya biasanya perempuan. Ya, daripada wacil Nitsa adalah dosen perempuan atau pengajar perempuan. Tapi saya lupa masukin lagi, ini saya catat di HP itu terkait kalau tidak salah interfix sama apa lagi? Interfix. Oh, postfix. Kalau postfix itu terletak setelah Kancanya, dia yang paling akhir gitu. Dia itu bisa berupa sia, es ya, seperti yang kalian sering temukan pada kata kerja reflektif, misalnya umiyuwatsa, itu nakhojitsa, zanyimatsa, meskipun tidak selalu pasif artinya, ya, tetap, tetap saja itu disebut sebagai postfix. Terus ada juga to, to, libo.
LIBO. Terus nyibuts itu sama termasuk postfix. Itu biasanya setelah keto dan shto. Misalnya ketote, shtote, ketolibe, shtolibe, shtonyibutz, ketonyibutz, dan lain-lain. Terus setelah postfix itu apa? Interfix. Interfix itu bagian kata yang menghubungkan satu akar kata dengan akar kata lainnya. Dia biasanya berupa vokal. Biasanya contohnya pada kata uchone, uchione, uche, yo, n, i. Jadi yang interfix ini pada uchone ini, kata uchone ini adalah yo dan ne. Akar katanya uche. Terus akan canianya dan ikratke. Seperti itu. Jadi dia kalau tanpa interfix yo dan ne, jadi tidak masuk secara kalau diucapkan gitu. Jadi uce. Jadi ditambahkan uchone. Yon, jadi uchone. Tuh. Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut? Langsung saja ke praktik nanti. Oke, jadi aman ya. Wisnu aman, Ratu Fasya aman. Aman, Kak. Oke, terima kasih. Oke, Faris tumben. Alhamdulillah. Udah lama gak lihat. Oke, tunggu Faris nanggung. Oke, lanjut saja. Ntar stop sharing. Pindah screen. Oke, sudah terlihat ya. Terus ke atas dulu berarti. Oke, ini berarti semacam kisi-kisi kalau seperti ini. Oke. Oh, oke. Ini yang 2025 berarti. Ini 2024. 2024 ini, oh ini saya pengen lupa. Nggak, nggak inget. Ya, oke lanjut ke yang polosannya saja. Polosannya yang, oh kalau Wisnu ntar akan jelaskan yang soal saya dulu nih. Semester 2 saya semester 2 tapi saya akan menjelaskan yang 2025, yang angkatan 2024 itu. Oke, jadi ya seharusnya ya kalian itu mengerjakannya nanti open book juga bisa buka buku ya Kuznetsova itu dan kamus juga kalau kalian punya. Terus ada dua bagian ya untuk ini bagian teks. Terus ya ini jadi kalian identifikasi saja. Tapi kalau yang kedua itu udah tahap analisis. Jadi kalian harus menentukan kearian yang tadi saya sebutkan itu yang saya jelaskan itu akar kata, terus afiksnya apa saja. Jadi termasuk prefix, sufiks, akancanya, interfix, postfix dan lain-lain gitu. Oke, lanjut. Terus ini formatnya jangan lupa antar filenya. Terus harus dalam PDF. Terus cek lagi bisa dibuka atau tidak atau corrupted dan sampai corrupted. Oke, lanjut ke teksnya. Saya bacakan dan saya coba untuk identifikasi ya. Kalian perhatikan dulu. Oke, untuk kalimat pertama, nikto испрашивал, что я понимаю об этом языке. Oke, berarti niktonya itu adalah mistaiminya. Oke, oke, ada ini. Niktonya itu adalah mistaiminya, tapi atritsatsilnya. Atritsatsilnya artinya yang menegasikan. Jadi artinya niktonya itu tidak seorang pun. Jadi dia niktonya ini mistaiminya ada tidak di sini? Seharusnya ada lah.
Lah, oh ini dia di empat. Ya, ketuanya. Eminya. Terus Sprashiwal, sudah pasti kata kerja dari Sprashiwat. Ketuanya Sprashiwal, jadi Sprashiwal ini menyesuaikan si Niktonya ya. Niktonya itu karena dia sebenarnya tidak seorang pun ya, yang artinya benda hidup, maka dia menguasai atau membuat kata kerja itu dikonjugasikan dalam mushkoirot atau setara dengan on. Terus Shalyapina adalah nama orang, benda hidup. Jadi Sprashiwas tadi kata kerja, terus Shalyapina itu adalah kata benda, Sushishvichilna. Terus ob atau ab bacanya, itu adalah preposisi yang menguasai kasus 6. Makanya etet jadi etem, terus yishik jadi yishik ya. Saya ulangi, ab itu ada preposisi, jadinya etem adalah mistaiminya. Mistaiminya tapi yang ukazacilnya, tunjuk. Terus yishik, yishike karena biasanya setelah etem atau tem itu adalah kata benda. Yishike itu dari yishik. Eh, Jadi dia kata benda. Terus kalimat kedua, menogi Liuji. Menogi ini mengikuti si Liuji, sudah pasti dia adalah kata sifat. Yang artinya banyak. Liuji adalah kata benda, artinya orang, orang-orang, jamak dia. Pamilye dari pamnits. Itu ya dari pamnits itu dia kata kerja. Terus nashta. Shta itu biasanya sayus dia. Bahwa artinya. Atna Shudai adalah kata keterangan, artinya eh, suatu hari. Terus Pewits adalah kata benda, artinya penyanyi kalau tidak salah ya penyanyi. Terus Rasir Jilsa, udah pasti kata kerja karena dia mengikuti si Piewicz ini adalah mushkoirot. Dia konjugasi sesuai on, si Piewicz. Rasir Jilsa kata kerja, koma, kagda administrator atau iskesinis. Oke, kagda, ntar disimpan dulu. Administrator itu kata benda, atno itu cislicilnya atau kata bilangan, is itu predlog, gascinits ada kata benda lagi, uzial kata kerja dari uziats, gascinitsa itu gastinis dari gascinitsa. Terus etat itu mista iminya, niyishik kata benda lagi. I adalah lupa saya sebutannya di sini apa. Oke, I itu oh kata sambung ya, kata sambung antar kata. Jadi artinya dan papitalsa itu kata kerja dari papitatsa. Prinisci juga kata kerja tapi bentuk infinitif. Ivo mista iminya atau kata ganti. V predlog, Google kata benda. Kamnate juga kata benda tapi sekunder dia. Terus Kageda itu sebentar. Kageda dia berarti bisa sebagai sayus kalau gitu. Karena dia berfungsi untuk menyambungkan. Ya, setelah koma. Menyambungkan eh, antara induk dengan anak kalimat. Itu juga dengan shte. Jadi sayus. Shte dan Kageda itu sayus. Nah, ini soal 2025. Oke. Kalau di 2024 justru saya tidak mendapatkan Tricasti ini termasuk cukup sulit ya bagi kalian. Karena kalian belum mempelajari Tricasti di Urok 11 sampai 19. Oke, kalau ini Znaya adalah di Jie Pricasti ya. Yang ini nomor 7. Jie Pricasti. Jadi polanya adalah dia dari kata kerja itu bisa berakhiran ya atau v. Kayak nanti. Jadi kalau Jie Pricasti itu berfungsi untuk menjelaskan suatu kegiatan, lebih dari satu sih sebenarnya fungsinya. Jadi yang pertama biasanya itu menjelaskan
suatu kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Misalnya, saya bermain HP sambil rebahan. Jadi, yang J-Appreciation-nya itu adalah rebahan. Karena aktivitas primernya itu dalam bentuk biasa. Ya, igrayu ve telephone, bukan ve telephone, nah teleponnya, Lyova. Itu dari Lijuit, jadi Lyova. Lyova napas cili, sambil rebahan di ranjang gitu misalnya. Jadi, ini znaya ini adalah J-Appreciation dari znać. Kata kerja infinitifnya adalah znać, tapi dia dalam bentuk J-Appreciation. J-Appreciation tapi yang NSW. Jadi ada dua jenis J-Appreciation itu dibagi lagi, NSW dan SV. Kalau yang Znaya adalah NSW, sedangkan yang SW adalah berakhiran V dan dalam bentuk SW. Kalau Znaya NSW, berarti Uznaf adalah SW-nya. Uznaf. V. Oke. Jadi J-Appreciation, Tijoli adalah kata sifat, artinya sulit. Haraktir ada kata benda, karena Tijoli ini ada kata sifat mengikuti kata benda setelahnya, haraktir. Artista juga kata benda sekunder. Iwo adalah istilah ininya. Rootnya adalah kata sifat. Terus druzia ada kata benda dari druk, dia bentuk jamak. I znakome, ini kata sifat, tapi sebenarnya ada kata bendanya dihilangkan mungkin. Terus bayalis dari bayatsa, itu kata kerja, itu juga begitu juga dengan gabarit. Jadi dia berdua pasang, ada yang sekunder. Gabarit kata kerja untuk infinitifnya. Sepretlog, nyim, isteminya untuk dalam kasus 5 dia untuk yang on atau ano. Terus atom juga, O itu predlog, tom itu istilah ininya, ukazacielnya, yang nunjuk itu. Dia dalam kasus 6, shte, sayus, nahoditsa, kata kerja, v predlog, ishike, kata benda. Ya, sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin tanyakan? Masih sedikit lagi. Ya, Wisnu tidak ada lagi suaranya. Nah, bisa dengar. Ya, Nah, ya, sekarang kedengaran. ya terus tanya Kak untuk itu yang Hmm. yang pre-justi bedanya apa dengan yang justitui, justitui? Oh, Chassis dengan chassis tentu saja berbeda jauh. Kalau chassis, aduh apa lupa artinya lagi. Chassis, oh itu partikel. Dia partikel biasanya untuk mempertegas atau mengubah nuansa makna. Misalnya V, V itu artinya lah. Kalau precast ya jauh berbeda. Dia kalau bahasa Inggrisnya participle. Jadi dia kalau dalam bahasa Rusia, saya sudah lupa kalau bahasa Inggrisnya bagaimana. Kalau bahasa Rusia dia dibagi lagi menjadi 4 aspek. Itu aspek aktif dan pasif, kala lampau, kala kini. Jadi dia sebagai ganti katori juga. Itu jadi sebagai perluasan lah, perluasan. Seperti yang di bahasa Indonesia. Misalnya saya bertemu dengan orang yang aku sukai gitu. Jadi yang ini bisa jadi dalam pricasti atau katori. Seperti itu Wisnu. Baik, Ya, masih. sama-sama. Yang ini ada yang ingin tanyakan? Kak, aku mau nanya. Boleh, silakan. Buat, Ah, iya, buat yang di tabelnya itu, aku mm-mm. tuh nggak pahamnya sama kayak contoh yang partikel itu apa, terus contoh kata kerja itu apa gitu. Itu Oh, cuma contoh. Kalau kayak kata kerja tuh aku mm, tahu, cuma kayak mm, beberapa ada kata kerja sama kayak kata benda. Kayak minggu kemarin aku ada dikasih tugas mm. sama Bu Ninda. Itu tuh ada Oh, kata yang bisa jadi kata benda, bisa jadi kata sifat oh, juga gitu. Nah, aku oh. tuh bingungnya gimana Kak cara menempatkannya gitu ke tabelnya. Mhm. Oke, ada Gitu. contohnya nggak bisa biar bisa dinilai? Saya tinjau ulang lagi.
Di chat Nggak aja ada nggak? lagi. Ya. Nggak ada lagi contohnya, lupa Oh, kemarin. alah. Aduh. Berarti kayak Rabochi bukan sih? Rabochi kan para pekerja gitu. Iya, bisa gitu, Kak. Iya. Rabochi. Terus ada kayak kata ganti orang, kayak Oh, gitu oh ini kemarin berarti, tuh. oh iya berarti mirip dengan yang ini Znakome ini berarti mirip dengan ini ya, Znakome. Karena Iya, Kak. karena ini Druzia ini adalah kata benda. Ratne juga kata sifat, tapi dia seakan-akan sebagai kata benda. Jadi kalau begini berarti ada yang dihilangkan. Ratnya Liuji, terus Znakome Liuji itu adalah Znakome itu artinya orang-orang yang dikenali. Itu sebenarnya kata sifat ya. Coba saya ada contohnya lagi. Saya cari coba ya. Terima Terus, kasih ya, Kak. iya sama-sama. Gitu. Eh, saya cek daripada saya yang salah kan. Terkalian ikut salah lagi. Coba saya cari. Ini dari ini ada sebenarnya ada website yang semacam analisis kata gitu. Ntar. Hmm, iya dia kata sifat sih. Znakome ini adalah kata sifat. Coba saya cek yang rot nih. Iya. Jadi keduanya adalah kata sifat. Rodney atau Ratnoy dengan yang tadi eh, apa tuh? Dengan yang Zelkome ini. Jadi keduanya ada kata sifat. Jadi seakan-akan sebenarnya ada kata benda yang dihilangkan gitu untuk mungkin untuk efisiensi kata gitu. Terusnya ada kata benda, ini kata sifat seperti itu. Nah, terus untuk yang Chastisei itu banyak sekali. Dan saya juga kurang tahu. Jadi saya share screen untuk yang eh oh di sini ya, Pak. Di sini di bukunya ini ada banyak contohnya saya lihat lagi. Ini dia seperti J yang sering ditemukan itu artinya lah, li juga li ini ada J te daje juga daje itu artinya bahkan. Jadi dia untuk seperti yang tadi saya jelaskan chastity itu biasanya untuk mengubah nuansa makna dalam suatu percakapan. Misalnya kak juga kak itu artinya betapa. Kalau tanpa kak kayak biasa-biasa saja gitu, kurang. Tambah kak itu artinya betapa kak harusnya eta noche, betapa indahnya malam ini gitu. Tentu saja berbeda kan tanpa kak dengan tanpa kak gitu. Itu juga ada yang lain-lain ini argani cicilnya. Misalnya tolka itu hanya dia jadi semacam pembatas, membatasi suatu ungkapan gitu. Eta juga bisa dia sebagai kazachielnya, tapi spesifik ke justice sih. Dia juga bisa, tapi dalam konteks tertentu. Itu juga dengan itu ada di kalimat tidak langsung itu. Itu nanti huruf, aduh huruf 31. Eh, misalnya, iya li, iya li, iya li, idu, atau iya li, shawl, bu magazine. Jadi artinya mirip dengan je, tapi ini kayak semacam-macam, semacam, apa ya jelasinnya. Pokoknya kalau dia artinya begini, sayalah yang pergi ke tadi apa ke magazin ke toko itu bukan orang lain seperti itu. Ini kalau sisanya kalian bisa lihat lagi ini banyak sekali juga dengan Museum Nietzsche. Sayus juga ada misalnya I A No juga
Ili juga. Jadi dia kata penghubung suatu biasanya suatu gagasan itu apakah dia setara atau bertentangan gitu. Sampai sini jelas? Sebelum saya lanjut sisanya, ada yang ditanyakan lagi? Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Oke, terus saya lanjutkan sisanya. Berarti Tolka tadi baru disebut. Tolka itu tadi yang say. Tolka, kalau posle itu artinya setelah. Itu kata keterangan. Smirci. Smirci kata benda, dia dari smirch. Di dalam kasus dua, karena posle menguasai kasus dua. Terus Wilikawa. Wilikawa itu kasus, kata sifat dari Wiliki. Pievsa itu kata benda. Terus Yishik kata benda, Bel kata kerja dari быть tapi bentuk lampau. Nah, открыт itu причастие. Причастие tapi yang lampau, lampau pendek, lampau pasif pendek itu. Jadi dari открыть. Jadi dia dibuka artinya, telah dibuka. Kalau bil открыт itu telah dibuka artinya. Nah, I tadi yang di sini sayus dia kata penghubung. If sie itu mistaiminya se predlog uji kata benda, uznali kata kerja karena dia dikonjugasikan sesuai dengan vsie, artinya semua jamak setara dengan ani dia jadinya. Terus što itu sayus karena menghubung artinya bahwa što v predlog nyom kata ganti mesteminya dia dalam kasus 6 karena v wenyom. Terus bela kata kerja dari быть tapi dia menyesuaikan si Zimlia. Zimlia itu kata benda. Terus kayak Zimlia kata sifat, terus kayak Zimlia kata benda. Terus etu Zimliu, etu isteminya, Zimliu kata benda, Shalyapin kata benda dia nama orang, Zial kata kerja dia dari Ziat. Jadi dia menyesuaikan konjugasi dengan Shalyapin ini. Shalyapin Zial apa? Ke etu Zimliu berarti etu Zimliu-nya objek langsung di dalam kasus 4. Terus Pirit, kalau Pirit ini dia bisa sebagai begitu juga dengan Posye. Enggak. Kalau Pirit itu bisa sebagai kata keterangan atau predlog, tapi harus disesuaikan konteksnya. Kalau lokasi dia berarti kata keterangan. Pirit at Siesdom. Oke, Siesdom adalah lokasi. Dia adalah kata benda berarti kalau gitu. Za predlog. Granitsu, Granitsu kata benda. Kalau se predlog Magile, Magile kata benda berarti suwaye misteriminya dari suwoy, materi dari match kata kata benda. Sebentar, yang pirit saya masih kurang yakin. Saya cari coba. Oke, pirit. Oh, pirit itu. Oke, pirit itu predlog, maaf. Karena dia lokasi. Pirit apa gitu. Pirit Achisdom. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut nih. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Yang bagian 2 A. Oh, dan B juga. Ini jadi satu deh.
Jadi nomor satu itu tentukan sekaligus varian afiksnya, terus kelas katanya dia apa. Jadi kelas katanya dia dari yang paling mudah dulu, kelas katanya adalah kata kerja. Dia dari pracitatsa. Pracitatsa kalau dikonjugasikan menjadi Genskirot sesuai dengan Ana, dia adalah pracitals. Pracitalsa, pracitals, pracitalis, pracitalos. Terus akar katanya adalah cheat, CIT. Sedangkan afiksnya adalah ro sebagai prefix, alas sebagai akancanya gitu. Jadi itu dari atsnya akancanya terus dikembangkan lagi, dikonjugasikan menjadi alas. Jadi alasnya itu adalah akancanya gitu. Saya tulis mungkin biar lebih mudah. Kurang A gitu. Oke, untuk knivne nomor dua, knivne itu akar katanya berarti kniv. Terus akancanya adalah noye itu. Bukan noye tapi oye. Jadi kniv adalah akar katanya, sedangkan oye-nya adalah akancanya. Kalau boistra, boister berarti akar katanya, o-nya akancanya gitu. Nah, Pripada Wacilnitsa saya sudah sebutkan berarti tadi ada Pripadawa, Pripadawa ada akar katanya, Nitsa adalah sufiksnya. Sovietski berarti akar kata Soviet, S dan K adalah sufiks, sedangkan I kerat K adalah akancanya seperti itu. Oh ya, untuk kelas katanya Knizne adalah kata sifat, boistra naryici atau kata keterangan. Pada Wacilnitsa adalah kata benda, karena dia adalah dosen perempuan, artinya Sovietski itu kata sifat untuk menjelaskan Soviet dari kata benda itu. Oke, ada yang ingin tanyakan sebelum lanjut? Sebelum lanjut. Mungkin aku ada satu pertanyaan, Kak. Oh, boleh Ini saya. balik ke soal yang tadi, Hmm? aku tuh masih bingung cara membedakan. Kan kalau kata eta itu bisa berubah-ubah kelas katanya tergantung konteks ya. Itu Hmm. mungkin ada gak pola-polanya yang bikin kita tuh bisa tahu eh, etanya itu tuh masuk ke kelas kata apa? Oh, oke. Eta ya. Misalnya, kalau abetem itu dia misteminya. Karena dia menjelaskan si kata benda ini. Terus, coba saya contohkan lagi. Tadi ada di buku apa? Kuznetsova ini. Lah, oke ini. Sini, lupa. Eta, sebenarnya tadi di... Oke, mungkin ada di penjabarannya. Aduh, tidak ada lagi. Jadi, Ukazatsielne, dia sebagai Chascitsa. Sebentar. Kalau vote eta, vote eta dia berarti bisa Chascitsa itu kalau gitu. Kalau vote eta doang ya. Karena dia sendirian. Tidak ada kata bendanya yang mengikuti. Kalau ada seandainya dia mista eh ada kata bendanya berarti dia mistaiwinya seperti itu, Pesha. Ada lagi yang ingin tanyakan? Saya juga masih kurang contohnya sih ini. Soalnya jarang kali dia eta itu selain istaiminya, kecuali sebagai chassis ini.
Mungkin aku juga mau nambah lagi deh, Kak. Aku Boleh. tuh masih bener-bener bingung soal Mm-mm. participle itu tuh Oh, entah kenapa participle. iya nggak Oh, nangkep-nangkep. nah ini justru lebih mudah untuk dijelaskan dibandingkan yang tadi ya. Oke. Kalau free charge ya itu ada polanya sebenarnya. Jadi polanya di kata kerja dalam suatu kata kerja itu dia berubah. Dia akhirannya akan canianya jadi begini. Misalnya znach, waduh lebih susah lagi untuk dijelaskan. Berarti dia jabarkan lagi menjadi empat kalau gitu znai. Znach jadi yang aktif. Kalau kininya itu ada znayushi. Yushi. Jadi yang shi gitu dia apresiasi kalau dia seandainya akar katanya asal katanya merupakan kelas kata kerja terus akhirannya yushi weshi double n ikrat ke atau yang tadi bel atkrit sebentar yang tadi bel atkrit ini itu dia apresiasi. Jadi polanya dia menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tapi dengan cara memperluas. Jadi misalnya tadi di kasusnya tadi saya contohkan ya, kalau ini saya contohkan sendiri saja. Nah, konferensi Wistupil Uchone. Jadi ada ilmuwan yang menghadiri konferensi Rabotayushi itu dari Rabotayushi Gornom Institute. Ini ada di Uruk 31. Berarti itu artinya Uchone ini adalah pekerja. Dia bekerja di Gorni Institute, di Institut Gorni. Jadi dia perluas, diperluas dia. Ilmuwan yang bekerja di Institut Gorni gitu. Jadi polanya Rabotayushi. Terus kalau yang lampau itu misalnya kalau Citats itu Citafshi, Voshi. Terus kalau yang pasif ada lagi ini yang ketiga pasif kala kini itu misalnya Citats juga Citayemei. Itu mei tapi ditambahkan ikrat ke Citayem mei. Terus kalau yang lampau itu biasanya yang SW. Jadi citats jadi pracitats. Terus akhirannya diganti jadi double N tambah ikrat ke pracitan. Ada bentuk pendeknya juga. Dihilangkan ikrat ke jadi pracitan. Pracitan, pracitana, pracitano, pracitane. Jadi dia mirip kata sifat pendek. Kalian belum belajar sifat pendek juga ya. Saya contohkan seharusnya ada di sini tadi. Ini Precast ya. Ya. Nah, ini Shitayushi, Igrayushi, Rabotayushi, terus ya ini dibagi lagi Jiswicilnya itu artinya yang aktif, Stradacilnya yang pasif. Ini polanya untuk yang Jiswicilnya adalah Yush, misalnya Znayushi, Pisushi, Asyas, Strayashi, Krichashi. Ini untuk yang kala kini, tapi yang kala lampau itu bisa she atau voshe, Chitafshi, Zamyorshi. Terus yang pasif itu yang yem atau om juga. Misalnya wijimei, sushimei, vidumei, sklanyamei, dan lain-lain. Terus, nah ini yang kala lampau itu double N, ada yang yen, terus ada yang ada yang T juga. Seperti tadi yang atkrit itu. Tapi itu versi pendeknya. Jadi kalau panjang atkriti. Jadinya Zasiyat misalnya Zasiyane, Wijene, dan Zabiti, Atkriti tadi. Seperti itu. Kesha, tukang apresiasi. Oke, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang ingin tanyakan?
Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, Wisnu silakan lanjut ya berarti. Makasih. Ya, suaranya. Ya, baik ya. Bentar. Ya, Saya- heeh. Mau yang ini atau yang ini? Oh, kakak aja ya. Yang saya scan. Heeh. Oke. Ya, yang udah diwarnain apa yang belum? Yang udah. Oh, yang udah nih. Ya udah. Oke, sebentar. Ya. Baca di sana. Hmm. Oke, jadi untuk yang pertama ini eh, mungkin langsung ke bagian soal aja. Jadi dalam ujiannya itu ada dua bagian soal, yaitu yang pertama menentukan kayak kata kelas kata untuk suatu kata dalam teksnya, sama apa menguraikan kayak unsur kayak yang tadi itu soal kata kayak apa ini masuknya ke kategorinya apa, apa declension atau konjugasinya apa gitu. Em, Mungkin dari awal itu yang paling atas ini warna-warnanya ini menyesuaikan tentang masuk kelas kata apa itu, dan ini juga apa nggak sepenuhnya seperti on the word by itself dibikin kelas katanya apa, soalnya ini juga tergantung konteks dari teksnya bagaimana menceritakannya. Seperti yang tadi kan contohnya sto, yang yang kak Andra sempat bilang, sto kan secara sendiri artinya apa, namun in some konteks bisa berarti kayak bahwa, sehingga bisa jadikan kata sambung. Kemudian patom itu juga apa? Artinya kan kayak kemudian, namun biasanya kan kemudian ditaruh di sebelahnya koma kalau misalnya kita baca di bahasa Indonesia, tapi di sini bisa setelah titik. Oke. Sebentar. Ya. Nah, soalnya saya masih dengar. Masih masih dengar. Oke. Dengar dari Ya. tadi kok. Heeh, Oke. Ya. aman aja. Eh, Pertama mungkin ada dia yang warna apa ini? Ya. Nah, misalnya sambil baca di halaman samping soalnya scrolling. Ya. Untuk yang warna, mungkin pertama yang kata partikel yaitu yang abu-abu. Ini kata partikel itu ya seperti yang tadi sempat dibilang, ini kata yang apa? Kind of apa ya? Kata ganti bukan? Ya, right. Oh iya, memang kata ganti bukan kader yang abu-abu. Kenapa yang abu-abu? Yang abu-abu itu benar kata ganti kan? Sebentar. Abu-abu contohnya yang di mana? Yaitu kayak Mai Oh, Xiong. kalau ini. Oh, ini Ya. lebih ke ungu ini ya. Mai terus coba kata ganti. Oh, enggak, kata ganti yang ini. Ungu. Oh, kata ganti ungu. Mm-mm. Berarti yang kata partikel itu yang kayak itu ya, kayak vote i gitu. Iya betul. Oh Buat ya i benar. sama nye. Sama Nyi, oke. Mm-mm. Ya, jadi kata partikel itu yang kata yang apa? eh, apa ya? Mengubah apa? Gimana bilangnya? Mem- jadi partikel yang mengubah kata berikutnya itu bersifatnya bagaimana? Mungkin itu kata yang bisa. Ya. Eh, ya. Kemudian yang warna itu eh, kata yang warna biru itu kata benda, dia seperti ujeniki, Gagarin, dan ya ini sebenarnya sempat saya tanyakan ke Bunia kemarin soal ini Yu Gagarin. Saya baru tahu bahwa itu Yu sebenarnya maksudnya kayak Yuri Gagarin, dan Iya. titik itu bagian dari singkatan untuk namanya. Dan ya, nama kata-kata benda itu bisa dibilang kayak yang paling banyak, soalnya ini menginclude kayak nama orang, nama item, atau tempat. Jadi itu semuanya kata benda. Kemudian yang warna merah itu kata kerja, seperti yaitu Prasla, Delayut, Znaeche, Lyubil, Stal, dan yang lainnya. Itu ya seperti yang kita udah pelajari biasa, kayak kata kerja yang dikonjugasikan sesuai konteksnya. Kemudian yang warna ungu itu ya tadi kita sempat bahas kata ganti. Kata ganti itu seperti moi atau ya mai, anyi, katoroye, on, ih, dan seterusnya. Kemudian yang hijau itu merupakan kata sambung. Kata sambung itu seperti ya tadi itu untuk saya radli dan raznih. Kemudian yang warna itu
hitam itu kata sambung. Kata sambung itu ya tadi seperti yang saya bilang tentang sto bisa jadi artinya bahwa, sama i artinya dan, patom kemudian, dan seterusnya. Kata depan yang warna oranye, kata depan itu ya seperti itu yang dilihat kayak o atau bacanya a, dan v sama na. Kemudian yang kuning itu adalah kata keterangan. Kata keterangan itu ya seperti menjelaskan kayak uh, the ending context tentang suatu peristiwanya dalam kalimat itu. Contohnya kayak itu, что он делает сейчас, itu menjelaskan bahwa itu sekarang. Kemudian мы, конечно, вспоминали. Конечно itu ya berarti of course. Kemudian yang di atas, потом мы часто вспоминали. Itu часто artinya sering. Dan ya berikutnya kata keterangan, ya, keterangan tadi udah, bahwa kata partikel juga udah tadi. Terus yang kata cetak miring itu kata bilangan. Contohnya itu ya angka, dan ya itu aja. Ada yang bertanya kan? Oke, jika tidak ada, ini mungkin lanjut. Itu kata-kata di bawahnya juga relatif sama, yang apa? Yang teks yang non berwarna, yang di blok-blok warna ungu. Ya, itu apa? Yang ditandain oleh Bu Nia sebagai itu masuknya apa? Oke sih. Kemudian yang di tabel, mungkin bisa scroll ke bawah ke tabel. Ya, ke tabel ini yang tadi bagian pertama saya bilang soal masukan ke kelas kata yang mana. Jadi существительное itu kata benda, пригласа- прига- прилагательное itu kata sifat, числи, числительное itu kata bilangan, места, места, местоимение itu kata ganti, glagol itu ya kata kerja, причастие itu kata partisiple yang tadi dijelaskan soal kata kerja yang bisa berubah kayak seperti kata sifat. Kemudian di причастие itu apa? Adverb itu kayak kata yang menjelaskan seperti itu. Kata kerja yang berubah jadi kayak kata sambilan, kayak kata keterangan. Kemudian ya nacernya itu narecie itu kata keterangan biasa. Kata depan predlog itu seperti yang tadi itu, seperti over, na dan yang lainnya. Kemudian kata sambung ya tadi seperti kata sambung di bahasa di bahasa ini kan Rusia sayus, tapi kalau di bahasa Indonesia kita kenal sebagai konjungsi. Itu seperti ya tadi patom, eh, eh, ya patom, terus sto, kem, dan gede. Kemudian yang partikel juga tadi yang частицы itu yang kayak seperti apa, mengubah konteksnya dengan satu kata kecil itu kayak nye, eh, apa tadi ya, seperti nye, i, vot, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu eh, kata seru. Kata seru sebenarnya ya, maksudnya kayak kata perintah. Jadi kayak ya imperatif, itu itu yang saya pahami. Soalnya dengan tanda seru atau ya itu kata seru kayak kata perintah. Ya mungkin eh, sekali lagi ada yang mau tanyakan? Eh, Tidak ada. Oke. Dan berikutnya adalah yang bagian kedua. Ya, ini bagian kedua, jadi apa? Seperti yang tadi dijelaskan di awal tentang menguraikan katanya, menguraikan suatu kata seperti korennya, sufiksnya, atau prefiksnya, dan ya akhirannya. So, ini mungkin sedikit apa? Mengulang lagi, yang koren itu basically inti katanya, itu kayak yang membuat katanya seperti dasarnya gitu, sebelum ada perubahan apapun di ujungnya, karena kan kata kata Rusia diubah berdasarkan ending atau awalannya. Kemudian ya ending atau awalnya maksudnya kayak akhiran atau awalan, prefix atau sufiksnya. So ya, dan sufiks. Dan ini sempat saya tanya juga apa bedanya sufiks dan akhiran.
So, akhiran basically kayak ya itu ya secara literal memang ke huruf yang paling akhirnya. Tapi sufiks itu seperti uh, huruf terakhir sebelum akhirannya. Seperti ya itu bisa lihat di nomor satu, Ispansky, sek itu kan i ikrat koye itu dua huruf yang membuat suatu kata seperti kata sifatnya. Itu the, the apa yang membuatnya the konteks kata sifat. Dan kalau misalnya sek itu ya sk itu adalah yang membuatnya itu akhiran menghubungkannya dengan kata penentunya, kata kata sifat penentunya belakang itu. Kemudian ya, ya gas. Ini juga apa? Kalau misalnya yang prefix seperti yang basically yang sebelum sebelum di sebelum kata korennya. Contohnya seperti yang ini di eh, ini ya Pak Pak Pan Panravils ya yang agak paling bawah nomor tiga. Panravils ya itu prefixnya pa, terus korennya itu nravi, terus l itu kalanya atau sufiksnya itu seperti ya kan l itu buat kalau kala lampau dan sia itu akhiran yang menunjukkan refleksif atau kayak to oneself. Dan sejujurnya sudah ya selesai di situ. Ada yang mau tanyakan lagi? Mas Wisnu. Ini bukan saya ini jadi klarifikasi dulu nih kayak saya bertentangan dengan Ibu Nia nih penjelasannya nih kalau gini. Oh, oh, kenapa Kak? Iya, untuk yang tadi yang di chat kan saya jelaskan terkait Pracitalas kan. Hmm. Heeh. Nah, kalau Bu Nia ini kalau sesuai dengan apa yang Bu Nia katakan, misal di Panravilsa, berarti kalau gitu cheat tetap. Nah, tapi yang als itu yang jadi bermasalah nih kalau gini. Kalau gitu, sebentar. Cheat touch. Kalau gitu berarti misalnya Panravilsa. Oh, Spaminali dulu. Dia kalau gitu sufiksnya pokoknya yang S-nya Kisnak itu adalah yang partikel menunjukkan refleksif. Nah, kalau yang kalanya berarti LA, las, LA. Berarti kemungkinan yang A ini berarti sufiks lagi. Jadi sebentar, sebentar saya tuliskan ya. A, sufiks. Sebentar, kalau spaminats, saya cek dulu. Hmm. Oh, oke. Ada bertentangan nih Bunia nih. Kalau spaminats, akar katanya sebenarnya pomin, nggak pakai A. Jadi sufiksnya A, pamin, pamin, sufiks A, akar katanya pemin, sufiksnya A, terus kalau gitu kalanya berarti yang la, terus akhirnya I, itu. Nah, jadi kalau gini, ini juga sufiks dong kalau gitu. Jadi gini, dibagi lagi. Kalau sesuai dengan bunyinya ya, itu. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Karena saya udah tentangan dengan bunyinya nih penjelasannya. Uh, Iya. itu yang apa? AL dari Aminali itu Hmm? uh, keduanya sufiks. Apa? Sufiks. Kenapa? Keduanya sufiks maksudnya yang apa? A, la, yang al. Oh, coba saya tulis lagi ya. Coba biar daripada saya salah lagi. F C prefix kalau gitu. Nah, pominnya akar kata pomin terus A.
Iya, kalau gini, kalau sesuai yang Ibu Nia katakan ya, stominali, kalau gitu akhiran lagi, atau akancanya. Mm-mm. Fix, tapi ini kalah yang lah gitu. Itu, kira-kira. Jadi, dia ada dua sufiks, karena di spominats itu, sufiksnya yang di infinitif itu a. Terus akancanya te dan miakizna dia justru sebagai akhiran dari suatu kata kerja polanya. Jadi kalau dikonjugasikan berarti kalau dari saya begini, sufiksnya a tetap, terus setelahnya kalau sesuai bunyinya itu kalat kan, terus akhirannya i akancanya. Tuh, itu ada yang ingin tanyakan? Wisnu bertanya apa itu? Mic-nya nggak nyala soal. Oh, nggak tahu salah gimmick. Oh Maaf. nggak, oh emang lagi itu. Nah, ada yang tanyakan? Sepertinya aman ya. Nah, tapi untuk Keisha tadi saya izin klarifikasi lagi karena yang misteminya itu saya khawatir salah saja perspektif saya. Yang misteminya itu saya jujur saja belum tahu terkait berubah atau tidaknya itu karena saya belum tahu secara spesifik. Jadi saya khawatir saya takutnya kamu itu salah paham ntar. Jadi coba kamu atau saya carikan sendiri tadi nanti. Jadi coba saya klarifikasi lagi itu maksudnya berubah sesuai konteks itu ada contoh kalimatnya nggak? Mungkin tadi Keisha yang nanya ya. Iya, Oke. Coba. berarti, oh itu yang kata Eta itu ya? Oh, iya, yang eta itu. Coba ada Oke, contohnya nggak bentar, berubahnya? mungkin, Mm-mm. kayaknya mungkin pas, eh, bentar Ya. kemana ya? Nah, itu dari dosen. Pas ngerjain tugas sih, kan Oh, aku itu nanyain teman karena kurang ngerti dan ngelihat punya mereka tuh kayak eh, apa sih eta itu kayak nggak nentu di satu kelas kata doang, oh, ada di macem-macem. oh. Misal Mm-mm. kayak apa ya, bentar coba. Nah, coba cari dulu. Ya, Citayo etat kenyiku. Kayak gitu. Oh, Ya oh bisa kalau gitu. gitu atau kayak misal kalimat pertama gini, Niktonya Sprachibal eh apa ini ya? Shalia Pina gitu ya. Ya, Shalyapina op Hmm? etam Yishke. Ya, pokoknya itu misal kayak apetam. Itu aku juga masih kurang tahu mau naruhnya di mana. Oh, oh masih yang kayak gini. Coba. Iya, gitu doang sih sebenarnya. Hmm, about this. Ih, apa lupa. Tadi udah cari. Ya, kalau etukenyigo, dia berarti sama saja. Coba nih ya, saya cari sebagai bukti aja. Ada kok di sini, steminya. Mista iminya. Oh ini, daerah sini. Hmm. Terus di atas seperti ini. Nih untuk yang Nikto, Nikabo gitu-gitu. Kayak yang Ukazats. Kepemilikan, sebentar. Hmm, ya, ya bener. Yang Ukazatsil itu termasuk Etet, Tat, Takoi, Takov, Tolga. Jarang sekali sisanya yang paling sering itu Tot, Etet. Jadi, coba ada penjabarannya ini. Ukazatsilnya. Oke, Tatstol. Согласуюсь с ними вроде чистой подъезжи.
itu ya tetap berarti tetap misteminya dia. Itu kenyigu sama misteminya juga dia. Itu juga dengan abetem Yishik ya. Etem itu tetap Kazacilnya misteminya tidak berubah dia. Jadi kelas lain kalau gitu. Kecuali mungkin yang tadi itu saya masih belum paham jujur saja. Yang di Chascitse tadi itu masih belum tahu. Contoh contoh kalimatnya bagaimana. Jadi daripada salah paham ke kalian, ya mending tunda dulu saja penjelasannya. Itu kayak sudah paham apa? Mungkin lebih clear dari sebelumnya sih. Thank you, Hmm, Kak. ya sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, aman berarti. Pasha aman ya. Kesha aman tuh. Aman, Kak. Oke.